Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah banyak sekali membahas tentang mujahadah, melawan hawa nafsu dengan ibadah yang benar. Sekarang babul hithi atau babul hasi 'alal izdiyad minal khairi fi awakhiril umur. Sekarang bab menerangkan tentang motivasi untuk menambah kebaikan di akhir umur. Jadi di sini menambah kebaikan di akhir umur itu sangat dianjurkan. Atau semakin lama semakin baik, semakin lama semakin menjadi orang yang soleh atau solihah. Sisa-sisa umur kita digunakan sebaik-baiknya. Anggaplah kita umpamanya umur 40, 60, 50. Ini sisa-sisa umurnya ini diperintah untuk digunakan kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai usia di akhir ini, umur kita yang semakin berkurang, kita tidak menambah kebaikan sama sekali. Cet pancet maksudnya. Ini kurang baik ya. Tidak boleh kita itu mulai dulu cet pancet, sholatnya mulai dulu pancet begitu ya. Tidak pernah ada perbaikan. Bisa memperbaiki sholat kita atau ibadah kita kalau tahu caranya. Jangan cet pancet, apalagi sudah tua ya. Berubahlah cara beribadah, cara sholat, cara wiridan. Jangan cet pancet, mulai dulu cet pancet. Mulai dulu seperti itu saja, jangan ya. Kasihan usia kita ini sudah menjelang akhir. Qala Allah Ta'ala awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nazir. Allah Ta'ala berfirman, bukankah aku sudah memberikan umur kepadamu, yang mana umur itu dijadikan sebagai pengingat, sebagai alarm ya, pengingat alarm bahwa suatu saat akan meninggal. Kita akan wafat, kita akan dikubur, mati dan berada di alam kubur. Ini sudah apa ya? Pertanyaan Allah Ta'ala yang tidak usah dijawab sebenarnya, karena kita sudah dikasih umur. Apakah sudah? Apakah belum saya kasih umur? Artinya apa? Berarti kan sudah dikasih umur. Umur itu oleh Allah diperintahkan untuk sebagai pengingat, untuk menanam pahala, menanam kebaikan yang nanti akan dibawa mati. Kemudian waja'akumun nazir, dan sudah datang kepadamu an-nazir. Nazir ini Kanjeng Nabi yang menakut-nakuti. Artinya Nabi Muhammad itu kadang memberi basyir, kadang nazir, memberi kabar gembira dengan surga, kadang juga an-nazir memberi peringatan yang menakutkan dengan neraka. Kan sudah dikasih alarm, sudah dikasih tahu, sudah dikasih modal, yaitu berupa usia atau umur. Jangan sampai kita ini hidup di dunia hanya lebih mementingkan urusan dunia. Ingat, alarmnya sudah ada, banyak alarmnya ya. Pengingatnya itu banyak ketika usia ini kita masih ada. Apa? Uban. Nah, itu alarm itu ya.
Monggo anu itu titit wis umpama lampu apa listrik berbayar itu kan kalau sudah mau habis kan bunyi titit ya, itu cepat, itu harus cepat segera isi ulang. Uban gigi ya, gigi sudah mulai banyak yang tanggal atau yang copot. Makan jamudin norok ya. Akan jamudin norok, akan keciputan keneng kekek. Ini alarm ya, alarm pengingat bagi kita bahwasanya kita ini sudah menjelang di akhir usia. Kulit keriput ya, kolek lah kero ya. Petanyang tak kelem nyeng tanyang ya kero amalole. Hati-hati ya, itu alarm ya. Oleh Allah diberi peringatan seperti itu agar supaya segera menambah kebaikan dalam hidup, agar supaya nanti tidak menyesal. Jangan sok gaya terus ya. Sudah keriput, gigi sudah banyak yang copot, rambut sudah uban, masih mau bergaya terus ya. Saya semirlah, si beginilah, wadah usah ya. Hati-hati, alarm itu pulsanya lampu sudah mau habis. Tapi kalau kita sudah usia kita habis, sudah bisa isi ulang ya. Umpama manusia umurnya habis, sudah bisa isi ulang, mati dia sudah bisa kembali lagi. Ya kalau lampu listrik, kalau titit bunyinya itu alarm agar supaya diisi ulang. Tapi kalau umur udah bisa, makanya hati-hati. Ini lagi ya, ini sebenarnya sepele ya, cuman ini perlu diperbaiki ya. Kita umpamanya punya baju, punya mukena, punya sarung ya, yang bagus-bagus itu dipakai ya, dipakai untuk sholat, jangan disimpan terus. Kadang kita ini punya baju bagus, kadang punya mukena bagus, kadang punya sarung bagus, disimpan terus di dalam lemari. Dah dipakai, pakai ya, pakai untuk sholat biar besok menjadi saksi bahwa itu pernah dipakai untuk sholat. Dipakai baju baru kita yang bagus-bagus hanya untuk acara resepsi, acara pernikahan, itu kurang benar itu. Kurang benar. Sekarang berubah ya, di sisa-sisa usia kita ini harus berubah ya. Yang punya baju baru, sarung baru, mukena baru pakai. Jangan pakai yang jelek tok untuk sholat ya. Nanti di akhirat ya ketemunya sama Allah, weh kok gembel bajunya. Kan tidak enak ini. Jadi pakai. Jangan disimpan. Itu bagian dari godaan setan yang terkutuk untuk merayu kita agar supaya beribadah kepada Allah itu seenaknya. Kalau punya pakai, kalau punya uang beli ya, kalau punya uang beli. Jangan mulai dulu zaman 30 tahun yang lalu songkoknya itu sama terus sampai mau mati songkoknya sama. Padahal punya uang banyak, buat apa uang kalau nggak dipakai untuk ibadah? Ada juga bajunya mulai dulu sama sarungnya itu tetap seperti itu, padahal dia punya uang. Nah, buat apa uangnya kalau tidak buat ibadah? Ini sebenarnya masalah remeh, tapi banyak yang begini. Punya uang banyak malah, tapi songkok pakaiannya, bajunya, sarungnya itu kalau buat ibadah ya itu saja, tak bawa 20 tahun kadang seperti itu toh eman. Ingat ya, ini nanti ditanya uang kamu dulu di dunia buat apa? Disimpan loh. Kok disimpan? Sudah agak sodako, sudah jarang-jarang sodako, apalagi mau banyak ya. Untuk dirinya sendiri saja sudah pelit. Ini untuk ibadah segera gunakan pakaian-pakaian baru yang punya loh ya. Kalau tidak punya tidak usah paksa kemudian mau pakai baju baru, mau kena baru ketika sholat kemudian ngeredit. Enggak, bukan begitu. Yang baru yang dipunya pakai. Cek sabak lemari melolong. Nah, begitu. Buat tambahan kebaikan di akhir-akhir usia kita. Alarmnya banyak ya.
Qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun ma'nahu awalam nu'ammirukum sittina sanah. Jadi Ibnu Abbas dan para ulama yang menyatakan ilmunya atau ulama-ulama yang tahqiq ilmunya yang sudah benar-benar diakui, maksudnya di sini adalah awalam nu'ammirukum ini maksudnya adalah sittina sanah, yaitu umur 60 tahun. Jadi kalau sudah umur 60 tahun ini, sisa-sisa umur ini jangan disia-siakan. Soal suci najis juga diperhatikan. Mulai dulu, mulai masa remaja, masa anak-anak sampai tua, cara suci najisnya itu tidak tahu. Pas jemaah ke masjid, aduh, WC ini kacau, najis semua masjid ini gara-gara kita kurang begitu mengerti tentang suci najis. Najis semua, banyak orang begini ini. Saya kadang kalau Jumatan di sini tuh pindah-pindah ya, pindah ke sana, di depan, di pinggir, di muka, belakang, atas, bawah. Saya perhatikan orang itu banyak sekali tidak mengerti tentang ibadah sholatnya, suci najisnya. Sudah dikasih sandal jangan dilepas, ya dilepas. Kadang keluar dari jeding ya lewat situ. Ini bahaya kalau kita tidak memperbaiki. Najis semua, ya tanggung jawab yang tidak pernah belajar. Wa yu'ayyiduhu al-haditsul ladzi sanadkuruhu insyaallah taala. Dan nanti akan diperkuat dengan hadis-hadis yang akan disebutkan di belakang nanti. Wakilah menurut Kil cari nih, ada sebagian ulama yang mengatakan maksud daripada ayat ini adalah samaniya asyarata sanatan, yaitu 18 tahun. Jadi maksudnya dikasih umur, kemudian suruh memperbanyak lagi kebaikan-kebaikan dimulai dari usia 18 tahun. Ada yang begitu. Wakila arba'ina sanatan. Ada yang mengatakan juga 40 tahun. Yang penting begini wis. Pokoknya selama kita ini dikasih umur oleh Allah, diperintahkan untuk menambah kebaikan. Ingat loh ya. Di antaranya lagi untuk menambah kebaikan itu hal-hal yang remeh yang kadang kita tidak terlalu perhatian adalah soal pakaian, soal mukena ya. Kalau memang punya di lemarinya yang baru, pakai, keluarkan, dibuat untuk ibadah yang betul, yang benar, yang bagus, yang indah ketika menghadap kepada Allah Ta'ala. Jangan mukena yang tagletane itu sudah banyak titik-titiknya, sininya, situnya tuh dipakai. Sedangkan di dalam lemarinya ada yang baru. Ini namanya kurang sopan menghadap kepada Allah. Sama kita ketika ada tamu, kita punya kue, umpamanya kuenya ada yang bagus, dikasihkan yang bagus itu. Sudah ada yang bagus, kemudian tamunya dikasih bikang sireng-gereng itu. Waduh, ini namanya tuan rumah yang tak pelak ini. Tamu beri renggereng kudu saya cong bincong lah atau kentel bi apa sih tepung itu ya. Enggak, benar ini. Benar ya. Jangan memang hal remeh, tapi hal-hal seperti ini bisa jadi membuat Allah Ta'ala ridho. Cobalah berubahlah sedikit demi sedikit, memperbaiki diri ya. Pakaian, mukena, songkok, sejadah ya. Pakai, jangan disimpan terus ya. Disimpan terus buat apa? Uang juga disimpan terus. Sedekah enggak, zakat enggak ya. Untuk dibuat ibadah yang bagus enggak, terus mau buat apa? Ingat di sini an-nadzir, waja'akum nadzir. Datang yang menakut-nakuti siapa? Nabi Muhammad ya, menakut-nakuti dengan api neraka. Monggo sekarang jangan ke acara pengantinan tok yang baik-baik, bagus-bagus, bengesan, bedaan. Ya tapi jangan salah paham ya. Oh, mantanan enggak boleh apa? Bedaan, banyak lipstik. Saya mau kalau sholat mau pakai lipstik saja. Jangan ya, bukan jalurnya. Pokoknya kalau punya pakaian yang bagus, mukena, sejadah atau yang lain pakai untuk ibadah. Jangan kita ketika sholat pakai kaos pendek,
baju yang bagus disimpan. Ini kurang benar ya. Sisa-sisa usia kita ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mun bisa kalau sholat itu jangan kausan ya. Apa jangan kausan. Kalau pergi ke pertemuan atau pernikahan pakai yang bagus. Apakah haram? Ya tidak, cuma tidak sopan ya. Tidak sopan kepada Allah Ta'ala. Tak ngestoaki dah Allah Ta'ala. Ngestoaki lebih mengutamakan ngestoaki manusia tenimbang Allah Ta'ala. Ini tidak benar. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.